sini kawan ini si terus tunjuk iris ayah sema mana itu kadir si kadir cici jedong bahagia wilujeng sumping pangersa kukuh partai umat partai bangsa Indonesia setuju nah akhiran tarik setuju alhamdulillah partai anu insya Allah bakal berjaya muga-muga di ayeuna dugi kapayun urang sadayana dijembarkeun dina hiji beungkeutan partai anu bakal ngageunleungkeun Nusantara. Ayo urang kahareup bagia suping ayeuna pangarsa datang urang pakakeun ayeuna ayeuna pisan percaya lumpur payung tangtung payung agung payung tangtung payung agung payung nanti pajajaran mapak anu neme sumpi yeun abdi sadaya wilujeng engah wilujeng sumpi pangarsa sumawon kadidadan sumawon kadibincang pangantepanna ka pangarsa ayeuna pisan wilujeng sumpi wilujeng sumping wilujeng sumping wilujeng sumping wilujeng sumping wilujeng sumping aturan wilujeng sumping pangarsa ayeuna pisan urang papakeun sadayana dianteun abdi ditaati ayeuna geus aya datang pangarsa wilujeng sumping iwali kantian dinun onan jang Cipasin
mudah-mudahan Bapak berdua khususnya dan umumnya partai umat jadi partainya bangsa Indonesia, setuju? Partainya rakyat Indonesia, setuju? Amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan Bapak seterusnya sehat walafiat, dilindungi Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapat ridho barokah untuk pribadi dan partai umat. Amin ya robbal alamin. Saya permisi dulu cantikantun sadayana sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ketua Majelis Syuro Partai Umat Ayahanda Profesor Dr. Haji Muhammad Amin Rais, MA. Yang kami hormati Ketua Umum Partai Umat Bapak Dr. Ing Haji Ridho Rahmadi, Eskom MSc, beserta jajarannya, dan para tamu undangan yang berbahagia. Dengan senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, perkenankanlah acara pelantikan pengurus DPW Partai Umat Jawa Barat bertempat di Hotel Horizon Bandung pada hari ini, tanggal 22 Desember 2021 dimulai. Marilah kita bersama membacakan basmalah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melancarkan kegiatan ini. Selanjutnya, marilah kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Bapak Ustadz Dr. Andes Asep Rahmat Tadin. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadur Rasulullah. Walladzina ma'ahu asyiddau 'alal kuffar ruhama'u
سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم. Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia bersikap keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu melihat mereka ruku dan sujud mencari karunia Allah dan keridhaannya. Pada wajah mereka tampak tanda-tanda bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Taurat. Dan sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Injil, yaitu seperti benih yang mengeluarkan tunasnya, kemudian tunas itu semakin kuat, lalu menjadi besar dan tegak lurus di atas batangnya. Tanaman itu menyenangkan hati penanamnya, karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir dengan kekuatan orang-orang mukmin. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan di antara mereka ampunan dan pahala yang besar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan lagu Indonesia Raya, hadirin dimohon untuk berdiri.
Partai Umat. Hadirin dimohon. Tibalah saatnya kita memasuki acara prosesi pelantikan DPW Partai Umat Jawa Barat. Pembacaan SK DPW oleh Sekjen PBB Bapak Haji Ahmad Muhajir SH MH. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat keputusan nomor 01/2021 tentang struktur pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Partai Umat Provinsi Jawa Barat periode 2021-2025. Bismillahirrahmanirrahim. Atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala, Dewan Pengurus Pusat Partai Umat setelah menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan Dewan Pengurus Pusat Partai Umat tentang perubahan struktur pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Partai Umat Provinsi Jawa Barat periode 2021 sampai dengan 2025. Pertama, mengesahkan perubahan struktur pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Partai Umat Provinsi Jawa Barat
periode 2021-2025 dengan nama-nama dan susunan sebagaimana terlampir. Kedua, salinan surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanah dengan penuh tanggung jawab. Ketiga, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam surat keputusan ini dapat diubah dan diperbaiki kembali apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan. Surat keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Desember 2021. Dewan Pengurus Pusat Partai Umat, Dr. Ing. Haji Ridho Rahmadi Eskom, Ketua Umum, ditandatangani. Haji Ahmad Muhajir SH MH, Sekretaris Jenderal, ditandatangani. Lampiran surat keputusan Dewan Pengurus Pusat Partai Umat nomor 012-1/32-SK Cap garis datar 1 Romawi R garis datar 2 DPP.PU garis miring 12 Romawi tahun 2021 tentang struktur pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Partai Umat Provinsi Jawa Barat periode 2021-2025. Struktur pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Partai Umat Provinsi Jawa Barat periode 2021-2025. Majelis Pengawas Partai. Ketua Dr. Haji Muhammad Yani Safei. Wakil Ketua Rusli Galib. Sekretaris Uum Sarif Usman Dr. Andes. Anggota Dr. Haji Guntur Kertabudi MSI. Anggota Dr. Anda Hajah Nia Karnia Winayanti SH MH. Dewan Pengurus Wilayah, Ketua Haji Daris Sarjana Hukum. Wakil Ketua Dr. Andes Herdiana Suryana MSI. Wakil Ketua Insinyur Haji Asmara. Wakil Ketua Regan Fauhan. Wakil Ketua Agus Sugiarto. Wakil Ketua Saifu Sifa Hananta Sarjana Ekonomi. Wakil Ketua Ratna Ningsih Fatimah. Wakil Ketua Dr. Andes Haji Suwardi Sudardi Pranoto. Wakil Ketua Dr. Haji Soekarna SE MM. Wakil Ketua Aib Saifullah. Wakil Ketua Aminur Rashid Rusli. Wakil Ketua Dr. Haji Soekarna SE MM. Wakil Ketua Hasan Abdul Rahman Aso. Wakil Ketua Ating Suwardi. Wakil Ketua Nanang Juhana. Sekretaris Aming Fahrudin. Wakil Sekretaris Dudi Rajendra Yudadi. Wakil Sekretaris Nur Arifah Aini. Wakil Sekretaris Insinyur Didin Rahmadudin. Wakil Sekretaris Rahmi Sapitri. Wakil Sekretaris Aris Suryawan. Wakil Sekretaris Sumantri Tirtawiguna. Wakil Sekretaris Bin Huan Sori. Wakil Sekretaris Iwan Setiawan. Silakan. Wakil Sekretaris Haji Bagja Danu Raharja Sarjana Ekonomi. Wakil Sekretaris Nikmah Zaita Kurniawati Sarjana Teknik. Wakil Sekretaris Samsul. Wakil Sekretaris Ohan Subhan. Wakil Sekretaris Gugun Dudi J. Wakil Sekretaris Dr. Andes
Dede Mulyawarsa MPD. Bendahara Bahtiar Dewantara. Silakan. Wakil Bendahara Enung Salamah. Wakil Bendahara Hajah Rustini Sarjana Ekonomi. Wakil Bendahara Ari Susana. Wakil Bendahara Dadan Fardani SS. Wakil Bendahara Martine Sarjana Ekonomi. Wakil Bendahara Ine Tresna Rosida. Wakil Bendahara Encep Saipudin. Wakil Bendahara Andri Suryadi SPSI. Wakil Bendahara MGS Abdul Roni SIP. Wakil Bendahara Neneng Soleha. Wakil Bendahara Asep Kresna Komara. Wakil Bendahara Ratih Suryati. Wakil Bendahara M. Fauzi. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Desember 2021, Dewan Pengurus Pusat Partai Umat, Dr. Ing Haji Ridho Rahmadi Eskom, MSc, Ketua Umum ditandatangani. Haji Ahmad Muhajir SHMH, Sekretaris Jenderal ditandatangani. Demikian, terima kasih. Selanjutnya, pelantikan dan janji kader DPW Partai Umat oleh Ketua Umum DPP Dr. Ing Haji Ridho Rahmadi Eskom MSD. Sahabat-sahabatku, mohon bisa diikuti apa yang akan saya ucapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kami, kader Partai Umat, bersumpah dan berjanji untuk senantiasa, satu, berjuang melawan kezaliman dan menegakkan keadilan. Dua, menyebarkan Islam rahmatan lil alamin. Tiga, berakhlak terpuji kepada sesama. Empat, taat beribadah dan rajin beramal soleh. 5. Ikhlas dan bersungguh-sungguh dalam berjuang untuk mewujudkan Indonesia, negeri yang adil, makmur, aman, dan damai bagi seluruh rakyat Indonesia. 6. Berjuang dalam satu jamaah yang kuat dalam bingkai NKRI, Pancasila, dan UUD 1945. 7. Menjaga nama baik partai dan menjauhkan dari hal-hal yang dapat merusak partai. Semoga Allah senantiasa memberikan kekuatan, kesabaran, dan pertolongannya
kepada kami untuk dapat menjalankan sumpah dan janji ini dengan sebaik-baiknya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Amin amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan takbir 3 kali dan ucapan teriakan merdeka. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Merdeka. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya ucapkan selamat mana-mana sebagai pengurus DPW Partai Umat Jawa Barat. Dilanjutkan dengan penyerahan pataka dan bendera Partai Umat. Untuk Bapak Haji Daris, silahkan. Penandatanganan naskah pelantikan oleh Ketua MPPW, Sekretaris MPPW, Ketua DPW, Sekretaris DPW, kami persilahkan. Ketua DPP, Bapak Sekjen PB. Disaksikan oleh Ayahanda Profesor Dr. Haji Amin Rais, MA.
semua pengurus DPW dipersilahkan ke tempatnya masing-masing. Maaf, sesi foto boleh? Dengan Bapak Ketua Umum, Bapak Sekjen, dan Ayahanda Profesor Dr. Haji Amin Rais. Partai Umat. Diminta untuk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah, pencipta alam semesta. Selawat serta salam semoga selalu terlimpah curahkan pada junjungan kita, pada Nabi kita, pada pimpinan kita, Kanjeng Rasul Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kami hormati, yang kami muliakan, Ayahanda Bapak Haji Amin Rais, yang kami hormati, yang kami muliakan, Pak Ketua Umum kita Bapak Haji Ridho Rahmadi, yang kami hormati seluruh jajaran pengurus DPD yang baru saja disahkan, dilantik, atau mungkin lebih tepatnya ditugaskan. Oh, DPW ya. Alhamdulillah sekonek. Alhamdulillah seluruh jajaran DPW ya. Baru saja kita menerima bendera Pakaka, suatu tanda kita semua mendapat tugas berat untuk memajukan Provinsi Jawa Barat dari ujung utara sampai ujung selatan, dari ujung timur sampai ujung barat. Yang kami hormati Ketua Permata yang semalam bisa menyaksikan dilantik, juga Ketua Pemuda, Garda Umat. Alhamdulillah, ternyata Jawa Barat sudah punya Garda dan Permata. Jadi tidak ada alasan lagi Jawa Barat tidak maju. Teman-teman pengurus DPD se-Jawa Barat yang kami hormati, rekan-rekan media, saya lihat yang kami banggakan, terima kasih. Sekali lagi puji syukur kita panjatkan ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan
kita semua mendapat kemudahan-kemudahan untuk melaksanakan tugas ini. Teman-teman sekalian, sebelumnya mungkin saya harus memperkenalkan diri. Saya asli anak Jawa Barat, lahir di Bekasi, ibu Cikarang, bapak saya Cianjur. Ada Cianjur? Cianjur ada? Terima kasih. Oke. Nenek moyang saya Citerep, Kabupaten Bogor. Ada Citerep Bogor? Ada. Kabupaten ya? Ini alhamdulillah. Insya Allah saya punya jajaran di Cianjur, punya jajaran di Bekasi, punya jajaran di Citerep. Insya Allah ya. Nanti kita akan rapat seluruh Jawa Barat untuk membuat program Jawa Barat apa? Juara ya? Juara ya? Sedikit saja sebagai prakata awal, teman-teman sekalian se-Jawa Barat, sepertinya kita tidak punya waktu banyak ya. Kita harus tahu diri, sebagai partai baru kita harus start lebih awal. 3 hal yang saya pikirkan di Jawa Barat ini. Pertama, kita harus segera merebut dari 120 kursi yang ada di PRD Provinsi Jawa Barat. Siap dong? Oke. 2, ada bupati dan wali kota 27. Berapa yang akan kita ambil? Itu serakah namanya. Ayahanda 27 katanya. Serakah namanya, ya. Sisakanlah untuk orang lain 50%. Ya. Jangan bohong nih. Didengerin ayahanda, didengerin ketua umum, didengerin sekjen, didengerin waktu. Berapa dari 27 bupati dan wali kota itu harus segera kita ambil. Oke ya, nanti kita akan siapkan. Ketiga, terakhir ya, pikiran kita harus segera mencari agar gubernur Jawa Barat ikut andil besar. Kalaupun mungkin bukan kader kita, kalau bisa kader kita. Kader Partai Umat harus ada yang menjadi gubernur Jawa Barat. Ini yang bilang amin, yang bilang aminnya cuma ada berapa orang nih? Oke ya. Nah ini gambaran awal. Jadi untuk 3 program ini kita tidak bisa berleha-leha lagi. Kita tidak punya waktu untuk berkonflik. Berbeda boleh, berbeda baik, berbeda bagus. Karena kita diciptakan memang berbeda-beda, apalagi orang politik. Sampai kiamat akan berbeda. Tapi konflik harus di stop. Jawa Barat begitu besar, tidak ada waktu berkonflik kita. Pak Sekretaris, Pak Bendahara ya, mulai saat ini segera susun barisan untuk mengejar 3 target tadi. 1, 120 kursi DPRD Provinsi Jawa Barat harus segera kita rancang berapa yang akan kita ambil. Kedua, 27 bupati dan wali kota itu harus segera kita hitung berapa yang akan kita ambil. Ketiga, kita harus merancang gubernur Jawa Barat. Nah ini target besar kita. Kalau berpolitik tidak berpikir ini, nggak usah berpolitik. Untuk apa kita sewa kantor mahal-mahal? Betul nggak? Ayahanda sudah memberikan contoh. Nah ini saya belum ngomong ya, benar ya.
kita jangan terlalu bermimpi terlalu jauh, kita selesaikan Jawa Barat. Terakhir, sedikit lagi, teman-teman, harus kita sadari, khusus bagi ketua-ketua DPD, jabatan Anda itu setingkat bupati. Ketua DPD kabupaten kota se-Jawa Barat, jabatan Anda itu setingkat bupati. Nah, ini harus punya cita-cita, harus punya target. Segera, ya. Sebentar lagi kita akan mulai. Nah, salah satu bupati yang akan menjadi dari yang kita ambil dari 27, insya Allah dari Kabupaten Bekasi. Saya menciptakan ketua senior di Kabupaten Bekasi untuk merebut Bupati Kabupaten Bekasi. Ada di belakang mendampingi saya, Bang Haji Atta. Silakan berdiri Bang Haji Atta. Nah, ini insya Allah dia akan mendampingi kami untuk memproses, insya Allah ya, 8 kursi Kabupaten Bekasi. Untuk kendaraannya Bupati Bekasi udah kita siapkan. Nah, insya Allah itu barangkali ayahanda, Pak Ketum, saya akan membuat program segera mengagendakan terhadap teman-teman se-Jawa Barat. Ini beban berat untuk Pak Sekretaris dan Bendahara. Kita siapkan 3 hal tadi. Ingat ya, 3 hal tadi itu cita-cita kita dibebankan oleh ayahanda Profesor Dr. Haji Amin Rais. Itu saja, mudah-mudahan niat kita, hajat kita, keinginan kita, rencana kita, tujuan kita mendapat kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniya al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Partai Umat. Partai Umat. Partai Umat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sebelum saya mulai, ini saya tidak bisa menahan diri saya sendiri ya, untuk menyampaikan hal ini. Jadi untuk panitia, kalau boleh saya kasih nilai, dari skala 10, nilainya insya Allah 9. Yang 1, sisanya nanti insya Allah kalau sudah dapat kursi nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ketua Majelis Syuro Profesor Dr. Amin Rais, yang saya hormati segenap pimpinan dan pengurus DPP, Pak Sekjen, Pak Waketum, Pak Ketua DPP dan semuanya. Juga saya hormati, saya banggakan segenap pimpinan dan pengurus DPW Partai Umat Jawa Barat yang baru saja dilantik, beserta MPPW. Juga Ketua dan segenap pengurus DPP Permata Umat, Garda Umat, dan juga DPW Permata dan Garda Umat yang baru saja dilantik tadi malam. Dan tentu sahabat-sahabatku yang saya cintai, yang saya banggakan, pengurus pimpinan DPD Partai Umat se-Jawa Barat dan juga para kader yang telah hadir. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan beberapa hal penting yang insya Allah menjadi rencana dan proyeksi Partai Umat ke depan. Sebelum saya mulai, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Profesor Uwais, mengapresiasi, menghargai segala upaya dan kerja keras beliau yang telah membersamai Partai Umat dari awal
Ini bukan pilihan mudah, tapi insya Allah harus kita tempuh bersama dan kita yakini adalah pilihan dan keputusan terbaik bagi kita semua. Sahabat-sahabatku, umat, ya, partai umat. Umat dari kata ummah, dari kata artinya ibu. Di sini kita bisa maknai bahwa ummah, ya, umat adalah ibu pertiwi yang diwadahi iman dan akidah yang sama. Iman dan akidah kita tentunya. Dalam skala yang kita perluas, skala yang lebih luas, dalam konteks perjuangan kita, maka umat bisa kita maknai sebagai ibu pertiwi yang diwadahi dalam ideologi dan semangat perjuangan sama, yaitu lawan kezaliman dan menegakkan keadilan. Kata umat disebut dalam Ali Imran ayat 104. Wal takum minkum ummah yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, kemudian beramar ma'ruf nahi mungkar, dan itulah orang-orang yang dikatakan beruntung, yang jaya, yang menang. Kemudian karakteristik umat ada dua yang penting. Yang pertama, bahwa konsepsi umat itu adalah semangat perubahan, perbaikan dari tatanan yang buruk menuju ke tatanan yang baik. Di zaman Rasulullah SAW, konsepsi umat adalah membawa atau merubah tatanan jahiliyah yang penuh ketidakadilan sosial menuju ke tatanan baru yang menegakkan keadilan. Kedua, karakteristik kedua adalah bahwa umat mendorong penuh untuk setiap individu melaksanakan tugas dan fungsinya sebaik-baiknya. Diberi petunjuk, diberi sarana prasarana, diberi akal, diberi perasaan untuk melaksanakan tugas-tugasnya sebaik-baiknya. Dalam konteks organisasi kita berbicara tupoksi, tugas pokok dan fungsi. Di Al-Quran ini diatur di ayat 30 surat Al-Baqarah. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Allah berfirman kepada malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di atas muka bumi ini. Siapa khalifah itu? Insya Allah kita semua. Khalifah mewakili ketugasan-ketugasan, tupoksi-tupoksi tertentu untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dalam semangat amar ma'ruf nahi mungkar tadi, dalam batas terbaik kemampuan kita sebagai manusia. Itu karakteristik kedua. Kemudian umat yang disebutkan di Ali Imran 104 tadi mengisyaratkan bahwa perjuangan kita dalam amar ma'ruf nahi mungkar harus dalam kesatuan, harus dalam persatuan. Tidak boleh bercerai-berai. Harus membentuk umatan wahidatan. Berbeda-beda kita semua tadi, seperti kata Pak Ketua tadi. Berbeda-beda, secara fitrah kita berbeda-beda. Justru yang berbeda-beda itu akan melengkapi satu sama lain. Dan Allah memperingatkan betapa bahayanya tadi, termasuk seperti Pak Ketua sampaikan tadi, tidak ada waktu lagi untuk berkonflik di Jawa Barat. Dan cukuplah ayat 105 Ali Imran sebagai pengingat bagi kita. Wala takunu kalladzina tafarraqu. Dan janganlah kamu seperti orang yang bercerai-berai. Wahtalafu, berselisih. Mim ba'di ma ja'ahumul bayyinah, setelah datang keterangan yang jelas. Wa ulaika lahum adzabun azim. Ini sebaliknya dari 104 tadi. Di 104, barang siapa yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, segolongan umat tersebut digolongkan menjadi al-muflihun, orang yang jaya, yang sukses. Yang ini sebaliknya, yang bercerai-berai, berselisih, itu menjadi golongan orang yang diberi azab yang azim. Jangan sampai kita menjadi golongan yang 105 tadi. Nah, kemudian
semangat amar ma'ruf nahi mungkar tadi, itu bisa kita maknai perjuangan dalam ruang lingkup personal, ataupun lebih lebar lagi sedikit, familial dalam konteks keluarga, ataupun komunal dalam konteks masyarakat yang terbatas. Namun ketika kita berbicara dalam konteks penyelenggaraan negara, dalam konteks kehidupan bernegara, di mana pemerintah adalah penyelenggara negara dan kita warga negara sebagai umatnya, kita berbicara tentang pemenuhan, kita akan berbicara banyak tentang pemenuhan hak-hak kita sebagai warga negara. Karena logikanya, negara adalah pihak, pemerintah adalah pihak yang kita berikan amanah, yang kita berikan amanah seutuhnya, juga sarana prasarana, juga sumber daya untuk kemudian dikelola sebaik-baiknya dan dikembalikan untuk kemaslahatan umat. Maka berbicara amar ma'ruf nahi mungkar dalam tataran kehidupan bernegara, al-amru bil ma'ruf tadi menjadi bagian tidak terpisahkan, menjadi bagian integral dari al-amru bil adl, menegakkan keadilan. Masalah keadilan, terpenuhi atau tidak hak-hak warga negara, seperti diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 dan seterusnya. Kemudian al-amru bil ma'ruf, an-nahyu anil mungkar, ini bagian juga yang tidak terpisahkan dari wa nahyu anil zulmi, melawan kezaliman. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar bertransformasi, ketika kita berbicara dalam skala negara, itu bertransformasi menjadi lawan kezaliman, menegakkan keadilan. Disitulah partai umat ambil bagian, insya Allah. Saya ingin menghubungkan bahwa melawan kezaliman, menegakkan keadilan bukan hanya perkara tentang akhlak. Bukan hanya tentang action, representasi atau wujud iman kita. Lebih besar daripada itu. Bahwa melawan kezaliman, menegakkan keadilan adalah representasi dan ada hubungan langsung benang merah dengan tauhid kita. Tauhid kita, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, itu adalah dasar dari semua ajaran Islam, dasar dari ajaran Islam. Nah, tauhid itu sesungguhnya tidak hanya pada dimensi keesaan Allah saja. Dimensinya lebih luas, mencakup seluruhnya. Maka berbicara tauhid, kita juga berbicara tentang kesatuan kemanusiaan. Unity of mankind, kesatuan penciptaan, unity of creation, kesatuan tujuan hidup, unity of the purpose of life, dan juga kesatuan tuntunan hidup tadi. Jadi menyeluruh. Dengan paradigma dan mindset seperti ini, maka tauhid menjadi utuh, tidak berhenti saja pada hal-hal yang sifatnya, mohon maaf, hanya jargon. Lebih dari itu. Ya, tentang pertama tentu unity of Godhead, kesatuan ketuhanan, kemudian diturunkan menjadi tauhid-tauhid yang tadi. Nah, pandangan tauhid yang menarik, melihat secara suatu fenomena yang lahiriah, fenomena-fenomena lahiriah itu sebagai ayat-ayat, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, yang menunjukkan tauhidul wujud, kesatuan eksistensi. Kesatuan eksistensi menariknya tidak mengakui adanya konflik atau kontradiksi ataupun disharmoni antara jasmani dan rohani, antara dunia dan akhirat, contohnya. Nah, dari situ, kalau kita perluas kesatuan eksistensi atau tauhidul wujud tadi dalam konteks kehidupan bermasyarakat ataupun bernegara, maka tauhid yang benar, yang utuh, tidak mengakui adanya kontradiksi atau perbedaan dalam berbagai macam domain, termasuk domain ekonomi, termasuk domain hukum, termasuk domain kesehatan, pendidikan. Yang dimaksud dengan kontradiksi atau perbedaan di sini adalah ketidakadilan.
Jadi berbicara ketidakadilan atau berbicara menegakkan keadilan, itu sesungguhnya sama dengan berbicara kita menegakkan tauhid kita. Sama dengan berbicara kita mensucikan tauhid kita, menjernihkan tauhid kita. Jadi insya Allah sangat komplit partai umat ini. Kita mengejar dunia insya Allah, dan insya Allah juga kita akan dapatkan akhirat. Insya Allah. Bayangkan ya, di akhirat kita bersama di surga nanti. Kita buat kantor DPW Jawa Barat di surga nanti. Insya Allah Pak Bendara tidak ada kendala dana lagi, bedanya. Acara-acara seperti ini tinggal minta Allah sungkun fayakun jadi. Insya Allah. Nah kemudian dimulai dari mana perjuangan kita? Jawabnya singkat, dari diri sendiri. Dari niat kita. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ini hadis bahwa pentingnya menjaga niat kita, dan apa yang akan kita dapatkan itu bergantung pada niat kita. Dalam konteks individu, hendaknya kita partai umat membangun mentalitas yang dinamakan high politics atau politik adiluhung, politik kualitas tinggi. Ada 3 macam karakter. Yang pertama, ada kesadaran bahwa amanah yang diberikan ke kita, posisi, baik di struktur, kalau ini berbicara partai umat ini, itu adalah sesuatu yang sifatnya titipan. Sifatnya adalah sebagai amanah untuk kita pegang sebaik-baiknya, dan jangan sampai kita belokkan. Jadi tidak boleh kemudian kita sok kuasa dengan amanah ini. Tidak boleh kemudian kita mengedepankan kepentingan diri sendiri, kepentingan sebagian atau sekelompok saja. Harus dipandang sebagai nikmat yang kita gunakan untuk kemaslahatan umat. Ini mentalitas pertama yang harus kita bangun. Dan saya mengajak diri saya pribadi dan Anda semua. Kedua, bahwa posisi dan jabatan tersebut itu mengandung pertanggungjawaban, akan dipertanggungjawabkan kelak. Mas'uliyah, accountability, kelak secara organisasi maupun di hadapan Allah. Ini mahkamah peradilan yang paling adil. Dengan mentalitas seperti itu, maka kita akan punya built-in self control, self restraint, supaya menjaga kita dari perbuatan atau berbelok dari niat kita yang awal. 1, 2 tadi ya. Yang ketiga, ada mentalitas ukhuwah, persamaan. Lintas perbedaan pendidikan, lintas perbedaan sosial ekonomi, background, asalnya dari mana, dan seterusnya. Kita harus punya mindset ukhuwah. Sehingga dalam berpolitik kita tidak konfrontatif, tidak berusaha menjatuhkan yang berbeda, tidak berusaha mengeliminasi yang tidak sependapat. Harus merangkul. Nah kemudian dari diri sendiri kemudian kita membangun perjuangan partai umat secara kolektif tadi. Tentang proyeksi partai umat dapat kita bagi 2. Jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendek adalah sebelum 2024, jangka panjang adalah setelah 2024. Sebelum 2024, mulai hari ini tentu kita pertama fokus pada kepesertaan kita di pemilu. KT-anisasi salah satunya. Yang lainnya, tidak bisa kita diam. Kita harus konsisten menyuarakan gagasan-gagasan dan ide-ide pembaharuan melalui kritik-kritik kita. Itu harus tetap kita lakukan. Kemudian kita akan lakukan beberapa hal yang konkret yang mungkin kita lakukan sebelum 2024. Proyeksi 2024, menyambung Pak Ketua tadi, kita harus punya target. Target kita secara umum, nanti di legislatif kita punya setangkup perwakilan, kursi-kursi kekuasaan yang jumlahnya dan kekuatannya signifikan. Insya Allah. Kemudian juga kita berharap dalam eksekutif. Tadi Pak Ketua sudah menyampaikan kepala daerah, mulai dari bupati, nanti gubernur, menteri, dan insya Allah
mengapa tidak kita berharap presiden. Insya Allah. Kemudian, dalam proyeksi seperti itu insya Allah 2024, maka yang kita impi-impikan ya, untuk merubah peraturan-peraturan, undang-undang yang tidak pro rakyat, ya, yang justru berbuat zalim, ya, itu bisa kita rubah dengan kekuasaan kita dan otoritas kita. Disitulah ya, kita kemudian ya, setelah 2024, ya, tugas kita adalah maintain, menjaga, merawat konsistensi dan istiqomah. Sebagai contoh, ya, ada 2 hal yang akan kita lakukan. Maaf, ada 2 domain. Pertama adalah domain demokrasi dan politik. Kita lihat dalam konteks demokrasi dan politik saat ini pemerintah cenderung represif, cenderung otoriter, cenderung partisan, ya. Mengangkat sebagian, menjatuhkan sebagian, menuju tirani minoritas. Jadi sebagian organisasi dibuat terlarang, tokoh-tokoh tertentu ditangkap tanpa proses-proses peradilan yang komplit, yang utuh. Ya. Bahkan indeks demokrasi kita lebih rendah atau di bawah Timor Leste, provinsi yang pernah jadi wilayah atau bagian Indonesia, provinsi ke-27. Indeks kebebasan berpendapat juga turun pada rezim ini. Kemudian sistem demokrasi, ya, terutama ya, untuk pemilihan presiden juga terkesan awur-awuran. Ada presidensial threshold yang tinggi, ya, 20% dari perolehan kursi ataupun 25% akumulasi perolehan suara nasional. Dan jika partai ingin mencalonkan ya, presiden, harus berbasis pemilu 2019. Ya. Tidak masuk akal. Keputusan MK waktu itu, salah satu yang pernah saya baca, bahwa mereka mengklaim para pemilih di 2019 itu sadar suaranya akan dipakai di 2024. Ada yang sadar suaranya akan jadi basis pencapresan? Tidak ada. Ya. Tidak ada yang sadar. Gitu. Jadi insya Allah sebagai kontribusi nyata kita sebelum 2024, dalam konteks untuk demokrasi yang sehat ini, ya, kita akan mengajukan judicial review, insya Allah. 2 klausul. Klausul pertama adalah presidensial threshold agar 0%. Makanya kita sering dengar 0% sekarang ya. Kemudian klausul kedua, bahwa pencapresan itu berbasis hasil pemilu 2019. Itu yang akan kita sasar. Ya. Insya Allah, jika Allah mengizinkan, ya kemudian tatanan pemilu yang serentak juga harus kemudian dirubah. Jika Allah mengizinkan, kenapa kita tidak bermimpi Amin Rais jadi presiden? Insya Allah. Terakhir, dalam bidang ekonomi, saya ingin menggarisbawahi APBN saja, 2022, karena itu yang akan kita tuju. Ya. APBN 2022 besarnya 1.800-an triliun, ya, kita berbicara triliun. Tadi pagi kami ke pasar, ya, ini contoh saja, saya baru mengenal bahasa pasar. Berapa Pak ini pendapatan sehari? 3.000. Oh maksudnya 3 juta. Jadi 3 juta itu dibahasakan 3.000. Bahasa pasarnya. Oke, kembali yang tadi. 1.800 triliun. Rencana belanjanya 2.700 triliun. Defisit 868 triliun atau 4,85%. Defisit. Jadi seperti saya, gaji saya umpamanya ya 1.500.000. Tapi rencana pengeluaran saya bulan ini adalah 2 juta. Lalu dari mana saya mencari 500 kekurangan ini? Pemerintah akan mencari hutang sebesar 937 triliun. Oke, mencari hutang untuk menutupi kebutuhan 2022. 2022 belumlah kita masuk hari pertama, sudah tahu akan ada hutang. Ya. Kalau bisa kita stop sebentar ya.
Sebelum masuk tanggal 1 Januari kita stop supaya tidak masuk hutang tadi. Nah, kemudian sekarang kita lihat yang tadi kurang tadi ya, kebutuhannya 2.700 tadi. Tahukah Anda berapa persen atau berapa rupiah yang digunakan untuk membayar bunga hutang, bukan hutang. Hutang ada lagi. Bunga hutang yang jatuh tempo. Berapa? 400 triliun. Bunga hutang yang jatuh tempo. Yang kita bayarkan dari APBN yang defisit tadi. Jadi, kita ini gali lubang, tutup lubang. Saya tadi sampaikan ke Bang Budi siang tadi, saya sulit untuk tidak mengatakan negara ini menuju bangkrut. Kita lihat APBN tadi, ya, kita telisik lebih jauh, lebih memperhatikan. Dari 1.800 tadi, itu proyeksi pemasukan ya, pendapatan. Tahukah pendapatan terbesar dari mana? Pajak, 1.500 triliun. Dari 1.800 tadi, 1.500 triliun adalah pajak. Siapa yang bayar pajak? Kita, rakyat. Ya. Kedua juga rakyat yang konglomerat tadi. Tapi konglomerat dipikir mau saja bayar begitu saja. Biasanya ada dealnya. Aturan-aturan ini, undang-undang ini, ikut saya dong. Kalau rakyat, bisa? Yang ada, undang-undang HPP, harmonisasi pajak tadi, menambah akun-akun pajak. Sekarang pendidikan dipajaki. Ya, rencana pendidikan dipajaki, bayangkan. Karena target mereka mendapat pemasukan pajak tambahan 130 triliun. BUMN, mohon maaf BUMN. Pak Hilmi bisa menjelaskan lebih. BUMN wassalam. Ya. Kita suntik terus dana, kita suntik terus, tidak ada hasilnya. Beberapa bahkan bangkrut. Menteri BUMN yang itu kan ya, fotonya malah ada di sebelah kantor kita. Nanti kita adakan diskusi tentang APBN dan mengundang Menteri BUMN. Juga sedikit lagi tambahan ya. Jadi berkaitan tadi, kita ini sudah masuk dalam jebakan hutang, di dalam hutang, di dalam hutang, di dalam hutang. Jadi inception of trap. Ya. Jadi rasanya kita bangun tidur, ternyata masih mimpi. Bangun tidur lagi, ternyata masih dalam mimpi yang isinya hutang tadi. Bangun tidur lagi, seperti kita mau ke permukaan itu, tidak kuasa. Tidak sampai, nanti akhirnya tidak sampai. Tidak mampu bernafas ke atas. Tapi insya Allah, ya, sebagai ummah tadi, yang diwadahi iman dan akidah tadi, kita harus punya optimisme. Harus punya keyakinan. Dan insya Allah dengan mentalitas yang kita bangun tadi, amar ma'ruf nahi munkar, lawan kezaliman, tegakkan keadilan, berjamaah, maka insya Allah kita akan menegakkan juga tauhid kita pribadi. Insya Allah nanti ingat, di hari akhir nanti, yang ada adalah tanggung jawab individual. Tidak ada tanggung jawab kolektif. Jadi insya Allah ya, kita harus tetap yakin ya, untuk melawan kezaliman dan menegakkan keadilan tersebut. Masih ada harapan untuk negeri ini. Ya. Baiklah, kiranya itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi selamat saya ucapkan untuk DPW Partai Umat Jawa Barat yang baru saja dilantik, juga MPPW, dan juga sekali lagi saya apresiasi ya, panitia tadi yang sudah luar biasa menyiapkan event berapa hari ini. Yang terus terang buat deg-degan tadi. Terus terang buat deg-degan. Masuk tadi itu loh Pak, ya. Tarian-tarian itu buat deg-degan. Rasanya seperti waktu saya 2009 nikah itu. Deg-degannya mirip ya, mirip itu. Makanya tadi ada ibu bilang, Pak senyum Pak, senyum Pak. Gitu. Dalam hati saya pikir sudah senyum lebar itu, ternyata belum senyum, mungkin grogi. Ya, ya sekali lagi terima kasih. Jika ada yang benar, datangnya dari Allah. Jika ada yang salah, datangnya dari saya Al-Fakir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih untuk Bapak Haji Ridho Rahmadi. Selanjutnya, tausiah politik Ketua Majelis Syuro Partai Umat oleh Ayahanda Profesor Dr. Haji Muhammad Amin Rais MA. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Al-Wahidil Qahhar Al-Azizil Ghaffar Muqawwil laili ala nahar Tabsiratan idza bil qulub wal absar wa tadhkiratan li ulil wal i'tibar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Saya tadi sangat menekuni sambutan dari Ketua DPW Partai Umat Jawa Barat, Pak Haji Daris SHMA, yang menyembulkan keyakinan diri, self confidence, artikel an-nafs, bahwa tidak ada lagi kita boleh buang-buang waktu. Sejak ini juga seluruh jajaran DPD se-Jawa Barat dengan pimpinan DPW, insya Allah tidak jelas berapa persis, tapi targetnya itu adalah semaksimal mungkin. Saya mendengar ini menjadi sangat bergembira, karena memang Jawa Barat ini tentu insya Allah menjadi salah satu provinsi andalan kita, insya Allah. Kemudian tadi pidato politik dari Pak Ketum kita, Pak Dr. Eng, MA, MSc, macam-macam yang bisa mengkombinasikan wawasan kekuranan beliau itu dengan kemajuan zaman dan dengan masalah-masalah besar yang kita hadapi di negeri kita ini. Nah, saya ingin menyampaikan beberapa hal. Kalau di Jawa Barat ini kelihatan ada sekelibatan saya lihat ada hal-hal yang mungkin tidak puas, ada yang bahkan mungkin tidak yakin diri dan lain-lain. Ini sesungguhnya memang seperti itu kata sunatullah. Jadi setiap permulaan itu memang pasti sulit. Orang Jerman bilang aller Anfang ist schwer. Jadi seluruh awal mula apapun itu mesti sulit. Jadi suami istri saja itu dalam 6 bulan biasanya terjadi penyesuaian, ada adjustment, ada adaptation. Nah, setelah 6 bulan baru kemudian terasa bahwa saling bisa isi-mengisi, saling komplementer. Saya kira partai pun, partai umat ini itu juga awalnya pasti seperti itu. Bukan Jawa Barat saja, tapi di mana saja pasti begitu. Karena itu saya ingin mengatakan di sini kita nggak usah terkesan lantas tidak bisa terbang tinggi, tapi yang sudah pernah dilakukan oleh Pak Uwais itu kita hargai, kemudian berbeda pendapat, tidak bersama kita lagi, itu pun kita hargai, tapi kita tetap bersahabat. Jadi dalam politik itu, kalau saya keliru saya tanyakan Pak Buniani itu, beliau kan
filosof juga gitu ya. Kalau nggak salah begini, one is too many. Ya. Jadi satu musuh satu aja terlalu banyak. Kalau bisa memang nggak usah ada musuh. Ya. Nah, kemudian sesungguhnya kita ini kan akan menyatukan kekuatan umat ya, sebulat mungkin. Ya. Nah, apa jadinya kalau kita sendiri itu sudah kocar-kacir. Ya. Jadi dalam bahasa Arab itu ada pepatah, nuslihu manakhsyata ghayrahu fakaifa bil milhi in halat bil ghiyaru. Jadi dengan garam kita mencoba mengawetkan sesuatu yang kita takuti rusaknya. Dengan garam kita akan mengawetkan ikan asin, dengan garam kita mengawetkan apapun yang kita awetkan itu. Ya. Tapi apalagi kalau garam itu sendiri sudah busuk, sudah rusak, sudah hancur. Ya. Nah jadi ini yang jadi bukan kita. Ya. Jadi tidak usah, Anda tidak usah terganggu. Ya. Ini biasa. Dalam perjalanan suatu perjuangan itu mesti ada yang kemudian berselisih paham, ada yang kurang yakin dan lain-lain. Ya. Tapi yang penting kita sudah musyawarah, begitu kita yakini, kemudian kita melaju, tidak usah toleh kanan, toleh kiri. Jadi Ali Imran mengajarkan, fabima rahmatim minallahi linta lahum walau kunta fadhan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Jadi maka dengan rahmat Tuhanmu jualah ya, kamu itu bisa menyatukan dirimu. Dengan rahmat Tuhanmu itulah kamu punya hati yang lain. Ya, lain itu lembut, yang bisa menghargai perbedaan, yang bisa mengempati pendapat orang lain. Nah, karena itu, hendaklah engkau ampuni, ya, engkau maafkan, ya, faghfir lahum, ya. Jadi temanmu yang enggak setuju dengan kamu, mungkin membuli kamu, mungkin dia mengatakan kurang bagus pada kamu, itu faghfir lahum. Bahkan wastaghfir lahum. Ya. Bahkan kalau bisa kamu mintakan maaf pada Allah tentang temanmu itu, jadi luar biasa. Tapi faida azamta, kalau sudah punya pendirian, punya azam, punya intention, punya planning, ya, maka fatawakal ala Allah, adalah berserah kepada Allah. Sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Jadi ini saya ingin menyampaikan, the show must go on. The journey must go on. The long journey, ya, itu harus terus jalan. Ya. Dan saya sampaikan di sini, tidak ada perjuangan yang mudah, tidak ada. Ya. Perjuangan yang mudah itu banyak, tapi ujungnya itu mesti kepada hal-hal yang negatif. Nah, jadi saya ingin mengatakan bahwa kita mari bersatu padu. Tapi sebelum itu, supaya nanti kalau ada media massa, saya ingin kata Mas Edo tadi, ya, hanya kelakar, siapa tahu Pak Amin jadi presiden, saya kira itu tidak betul. Ya. Jadi tolong nanti kalau itu sampai masuk, disangka saya punya ambisi. Ya. Tolong dengarkan, saya ini bukan orang yang harus kekuasaan. Ya. Nah, kalau itu boleh. Ya. Makanya harus saya luruskan, ya. Jadi ketika saya terakhir ketua MPR ikut nyapres itu, ya, kemudian saya kalah dengan 15% suara, kemudian saya kembali ke Jogja, lantas ada
anggota DPR RI, ya, namanya TD, ya. Nggak usah sebut namanya TD, ya Totok siapa gitu ya. Nah kemudian dia tanya ke rumah, ya, dengan ketakutan itu, Pak Amin, mau tanya Pak Amin, sangat pribadi, boleh nggak? Boleh, boleh, ada apa? Pak Amin mau nyalek lagi nggak Pak Amin? Anda gila Pak, saya nyalek lagi gitu. Masa saya sudah ketua MPR, nyapres gagal, kemudian jadi anggota DPR lagi, itu kan begini gitu. Terus dia alhamdulillah kalau gitu saya bisa jadi anggota DPR RI lagi. Ya. Karena kalau di DIY, kalau dia melawan saya pasti kalahnya. Jadi ketika saya tidak akan, wah dia alhamdulillah berkali-kali. Ya. Nah jadi itu cuma jangan sampai ada salah paham. Saya saja turun gunung ini karena melihat hal-hal yang memang harus kita perbaiki bersama. Ya. Nah kemudian ya, di dalam perjuangan ini ya, tentu akan banyak rintangan, banyak godaan, ya, banyak fitnahan, banyak bully, ya, banyak hal-hal yang pendek kata mengganggu kita, tapi itu amat sangat biasa. Ya. Jadi Allah itu memberitahu bahwa kita orang beriman itu sebagai ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang maha penyayang. Ya. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna al ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Jadi hamba-hamba Allah yang maha rahman itu ketika berjalan di muka bumi ini itu hauna, rendah hati ya. Rendah hati, tidak petentang-petenteng ya, tidak berlagak dan lain-lain ya. Nah, kemudian kalau dalam berjalan di muka bumi itu ada orang-orang kiri kanan yang kemudian membuli kita, mengajak debat kusir, kemudian ngajak berkelahi, itu kita qaulu salama. Ya. Salama itu udahlah. You stay at your place and I'm stay at mine, and then let's fastabiqul khairat. Ya. Jadi karena itu ini hendaknya kita jadikan pegangan. Ya. Kita diberitahu Allah juga ya, bahwa setiap kesulitan, one difficulty, itu akan banyak solution. Ya. If you have one problem, ya, or if you have the one problem, actually you have a lot of solutions. Ya. Jadi ini luar biasa. Jadi kata Allah itu, fa inna ma'usri yusra, inna ma'usri yusra. Sesungguhnya beserta kesulitan itu banyak kemudahan. Beserta kesulitan, dua kali ini akan banyak kemudahan. Jadi inilah saya kira Quran itu memang memberikan kita optimisme luar biasa. Kemudian yang kedua, fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Apabila kamu sudah selesai dengan sebuah achievement, kemudian bukan layah-layah tidur siang, kemudian tahu-tahu sudah larut malam ya karena kebanyakan makan barangkali ya. Kemudian bangkit kembali ya, fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab, dan adalah engkau sandarkan harapanmu sepenuhnya kepada Allah. Nah, jadi ini hal yang sederhana ya, tapi perlu saya sampaikan. Kita sudah pernah mendengar dan sering mendengar ya. Tapi di dalam buku-buku sosiologi itu kan dikatakan kalau masyarakat tradisional yang nggak ada keinginan maju itu biasanya memang tidak achievement oriented, ya. Tetapi jadi orientasinya itu bukan kemajuan, ya, tapi ya status quo. Jadi sudah puas, sudah bahagia dengan keadaan yang ada, ya. Kemudian tidak pernah ingin mencari sesuatu yang baru, yang lebih bagus lagi. Padahal kalau dalam
teologi Islam itu, ya, kita harus mencari terobosan, ya, sehingga hari kita lebih bagus dari yang kemarin dan masa depan kita lebih bagus dari masa sekarang ini. Ya. Jadi Yusuf Qaradawi itu membuat doa, Allahumma aj'al yaumana khairan min amsina waj'al ghadana khairan min yaumina. Ya Allah, jadikanlah hariku ini lebih bagus dari hari kemarin, dan ya Allah jadikan hari depanku, masa depanku lebih bagus dari hari yang sekarang ini. Sehingga Nabi mengatakan kalau orang yang masa kininya itu sama dengan masa kemarinnya, itu minal khosirin, orang itu merugi. Ya. Tapi kalau masa sekarangnya lebih buruk dari masa lalunya, itu bangkrut, muflis. Ya. Demikian juga kalau masa depan kita itu masih kayak begini ini, kita tuh rugi, jadi ngapain? Ya. Tambah usia nggak ada apa-apanya. Ya. Tetapi kalau masa depan kita lebih bagus dari masa sekarang ini, itu kita termasuk minar robihin, termasuk orang yang berlaba. Ya. Nah, jadi saudara sekalian, kemudian saya ingin mengulangi yang disampaikan Pak Ketum tadi. Ya. Jadi mengapa kita bersama-sama, jadi sungguhnya kata-kata al-amru bil adli wa nahyu 'anil dzulmi itu mencuatnya itu bukan ya saya sendiri bukan ya, tapi saya diskusi dengan teman-teman yang memang paham Al-Quran, dengan tokoh-tokoh Muhammadiyah tergolong ulama itu. Ya. Kemudian ketika saya sodorkan bagaimana ini kalau kita jadikan semboyan perjuangan kaum mukmin, muslim dan muslimin di negeri kita ini, dia mengatakan, ya Pak Amin, ini sesuatu yang bagus. Bahkan ketika saya memberikan ceramah seperti ini tentang al-amru bil adl wa nahyu 'anil dzulmi itu di Makassar waktu Muktamar Muhammadiyah, ternyata ada dosen Al-Azhar yang ada di situ mendengarkan. Dia datang ke rumah saya, ya, ke Jogja, dia mengatakan bahwa memang itu lebih mempertajam. Ya. Nah, ini baru saya dengar dari Anda gitu. Ya. Jadi ini lumayan, saya bukan ulama, saya biasa saja, tapi bisa menemukan itu yang ternyata ini bisa membuat semacam kejutan positif. Nah, tadi ngomong-ngomong tadi Pak Haji Daris tadi, Pak Amin, itu loh slogan kita itu Pak Amin, yang al-amru bil adl wa nahyu 'anil dzulmi itu luar biasa Pak Amin. Itu bisa menggugah kita. Ya. Nah, jadi karena itu saya kira ini penting sekali, ya, karena kita tahu, ya, bahwa negeri ini sudah keropos. Jadi mungkin Anda loh Pak Amin katanya nggak ingin punya musuh satupun. Tapi Pak Amin kok ngeritik Jokowi. Nah kalau itu harus, itu wajib, ya, wajib, ya. Jadi bisa dipisahkan, ya. Kalau saya tidak ngeritik, ya saya kena cemoohan dari hadis Nabi itu, ya. Karena hadis Nabi yang sahih itu mengatakan man ra'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadihi. Fa illam yastati fa bilisanihi. Fa illam yastati fa biqalbihi fadzalika at'aful iman. Ya. Jadi siapapun di antaramu kalau ada melihat kemungkaran, ya, kezaliman, katakanlah, ya, itu hendaknya engkau hentikan dengan tanganmu. Tangan itu menurut saya kekuasaan. Kalau tidak punya kekuasaan, ya bilisan, ya, lewat khutbah Jum'ah, lewat pengajian bulanan, ya segala. Tapi ini kan cuma lisan, ya. Biasanya nggak didengar juga. Ya. Tapi kalau dengan lisan pun juga takut, ya cukup dengan hatimu, ya. Tapi itu kata Nabi itu selemah-lemah iman. Ya. Selama itu masuk surganya saya kira lama sekali, ya. Artinya paling belakang karena sangat lemah imannya itu, ya.
Terus sekalian, jadi ini kita melihat negeri kita ini memang sudah luar biasa. Ya. Jadi terjadi multi-dimensional justice. Ya. Jadi Anda mau bilang apa saja, itu pasti ada injustice, ada zulm. Apakah di bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, kesehatan, ya, pendidikan, ya, itu semua mesti intinya itu adalah, apalagi kalau bukan injustice tadi. Ya. Nah, jadi terakhir, saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku, ya, kita ini memang tidak boleh takut kecuali kepada Allah saja. Ya. Kalau takut sama itu, ya, saya lupa namanya, ya, atau yang itu, ngapain? Ya. Itu cuma manusia seperti kita juga, ya. Jadi ngapain? Ya. Jadi kalau ada orang kok takut sama manusia, itu syirik khafi. Ya. Syirik itu finari jahanam, ya. Jadi kemudian Pak Amin, tapi nanti kalau saya ditangkap gundulmu itu enggak belum tentu juga gitu. Karena begini, kalau apa takut ya sudahlah di rumah saja, ya, jadi bebek, ya. Kemudian enggak jelas itu, ya. Jadi mohon kita ini tampil berani, tetapi berani dalam arti syaja'ah, ya. Berani karena perhitungan, berani karena melihat medan, berani karena sudah menghitung dengan bagus gitu, dan tidak boleh tahawur. Ya. Tahawur itu bahasa Indonesia ngawur. Ya. Jadi kalau Anda lihat Idhatun Nasyi'in, itu buku karangannya Mustafa Al-Ghalayani itu ada nasihat kepada pemuda-pemudi Islam itu, ya, kamu jadi orang saja'ah, ya, suja', jangan menjadi mutahawirun, ya, yang hanya penakut, nggak ada gunanya, ya, menjadi beban. Ya. Jadi mari ini kita dengan keberanian ini, kemudian selepas ini Pak Ketum akan terus melanjutkan, pulang ke Jogja sebentar, tapi setahu saya kemudian akan ke Sumatera, ya, sampai Aceh, ya, dan setelah itu Kalimantan, terus ke timur sampai ke Papua dan Papua Barat. Ya. Kita doakan mudah-mudahan saudaraku, sahabatku, pada kita ini diberi ma'unah, diberi barokah oleh Allah, ya, supaya kemudian cita-cita kita untuk melihat Indonesia yang lebih bagus, yang lebih adil, yang lebih egaliter, yang lebih makmur, insya Allah akan menjadi kenyataan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Saya hanya itu saja, kita akhiri dengan doa bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma khiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana la tu'akhirna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna al-qaumil kafirin. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru waghfir lana rabbana innaka antal azizul hakim. Rabbana adkhilna mudkhala sidq واخرجنا مخرج واجعلنا للمتقين إماما اللهم أدخلنا مدخل صدق وأخرجنا مخرج صدق واجعلنا من لدنك سلطانا نصيرا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih untuk Ayahanda Haji Muhammad Amin Rais. Alhamdulillah, untuk acara hari ini telah berjalan dengan lancar. Marilah kita sama-sama bacakan hamdalah. Alhamdulillah. Para hadirin sekalian dipersilahkan untuk menikmati cafe break. Pengumuman untuk seluruh pengurus DPW dan DPD yang hadir akan dilanjutkan dengan acara rapat konsolidasi. Mohon untuk tidak meninggalkan tempat ini.